Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Masih membahas terkait diabetes dan gigi, jaga keduanya, hindari masalahnya. Nah, tadi sempat ngobrol sama Dokter Else ya, bahwa memang akan ada rutinitas yang berbeda nih, yang dimana mau buang air kecil yang cukup berkali-kali di malam hari ya dokter. Nah, itu berapa kali sih dokter biasanya? Kalau untuk poliuri sendiri ya, poliuri sendiri itu kalau untuk pasien diabetes itu sebenarnya nggak ada saklek berapa frekuensinya yang menyatakan bahwa itu adalah frekuensi BAK yang tidak normal untuk seseorang maupun yang diabetes ataupun yang tidak diabetes. Hanya saja kalau memang sudah frekuensinya itu sudah mengganggu kualitas tidur dari pasiennya itu berarti sudah termasuk kategori bahwa itu sudah termasuk suatu gangguan dari berapa kali dianya buang air kecil. Kalau kita kan ya kalau bisa dibilang kalau normalnya kalau memang sebelum tidur itu banyak mengkonsumsi air biasanya ya 1-2 kali itu sudah cukup ya untuk buang air kecil. Cuman kalau orang-orang yang memang sudah diabetes biasanya sudah sampai 4 kali, 5 kali, atau 6 kali. Dan itu tidak terjadi di malam hari saja, tapi di pagi, siang, pokoknya sudah sangat mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Seperti itu. Baik, artinya kalau memang kita minumnya cukup banyak, itu ketika kita mau BAK beberapa kali itu wajar ya dok ya? Wajar. Nah, jadi masih mau dilihat juga dari banyak minumnya atau tidaknya juga ya dok ya artinya. Baik dokter. Nah kalau untuk dokter gigi sendiri nih, melihatnya apakah ada tanda-tanda juga nih dok, kita bisa melihat wah ini adalah pasien diabetes atau ini kayaknya belum nih gitu dok. Seperti apa? Kalau dari gigi itu sih yang pertama tuh biasanya kita kan ngelihat dari kondisi mulutnya kan. Jadi kalau pertama tuh di gusinya tuh. Jadi gusi tuh kalau misalnya kesenggol sedikit biasanya berdarah. Nah itu tuh adalah salah satu ciri pertama penyakit periodontal atau gusi tadi. Nah itu berarti udah ada infeksi di gusinya. Terus yang kedua biasanya tuh pasien-pasien dengan diabetes itu mulutnya cenderung kering. Mulutnya tuh kering. Terus kadang-kadang nih kalau misalnya dapat pasien kita cek kan mulutnya karang giginya nggak terlalu banyak, tapi giginya ada beberapa yang goyang. Nah itu udah langsung curiga. Kadang-kadang saya langsung minta pasiennya untuk coba cek gula darah sewaktu dulu gitu. Nah ternyata benar pas dicek udah 300 gula darahnya kayak gitu. Terus kadang-kadang juga di lidahnya karena mulutnya kering tadi, di lidahnya tuh kadang ada kayak putih-putih gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri awal udah mulai infeksi jamur. Yang kalau diseka, kalau ditarik gitu dia lepas. Nah itu infeksi jamur kayak gitu. Baik dokter, artinya dalam kita merawatnya dok, itu ada tata laksana yang baik juga ya dok ya? Seperti mungkin pemilihan sikat gigi yang mungkin lebih lembut ya dok, atau seperti apa tuh dok? Betul, kalau sikat gigi tuh mau diabetes ataupun tidak diabetes wajib yang lembut, jangan yang keras. Bulu sikatnya harus yang lembut, terus nggak usah keras-keras. Kadang-kadang kan orang, kalau nggak keras nggak bersih dok gitu. Seharusnya nggak usah keras-keras. Yang penting tuh sela-sela giginya kena dan gerakannya benar, horizontal kan. Jangan vertikal bukan horizontal gitu kan. Dan juga paling flossing sih yang penting juga. Jadi pakai benang gigi, jadi sela-sela giginya tuh harus dibersihin. Gitu. Kadang-kadang orang belum tahu kan bahwa ada flossing gitu. Jadi nggak pernah flossing, padahal itu yang salah satu yang paling penting. Karena banyak banget sisa-sisa makanan tuh biasanya numpuk di sela-sela gigi. Benar sekali. Ini biasanya juga kayak kita tuh sering asal ya dok ya, beli sikat gigi yang bisa dikatakan kita nggak tahu nih kebutuhan gigi kita. Kita beli aja, mau kita nggak tahu ini lembut atau dia kasar, kita beli dengan yang cepet tadi dok. Biar cepet selesai gitu ya. Apalagi sebelum tidur kayaknya cepet banget gitu ya. Jadi memang harus lebih aware dalam pemilihan sikat gigi juga. Sikat gigi, pasta gigi juga. Pasta gigi dok, pasta itu seperti apa? Giginya itu harus berfluoride. Jadi harus berfluoride, dan kalau misalnya bisa jangan yang ada deterjennya. Jadi dicek tuh ada kandungan deterjen atau tidak. Yang paling bagus tuh sebenarnya nggak ada kandungan deterjen. Jadi dia tuh nggak berbusa pas kita nyikat gigi. Justru itu lebih bagus karena dia nggak bikin mulut kering.
Baik, kalau untuk diabetes ada yang khususnya juga nggak dok? Kalau khusus sih enggak ya, enggak, sama aja. Yang penting dua tadi, jangan bikin mulut kering, jangan terlalu keras. Itu si bulu sikatnya. Baik, nah kalau untuk pasien sendiri nih, ketika sudah mengalami gigi yang goyang tadi nih dok ya, itu tuh sebenarnya sudah di tahap apa sih dok? Apakah memang dia mungkin sudah akut atau seperti apa sih dok? Mungkin dari dokter Elsa terlebih dahulu. Kalau gigi goyang mungkin dokter Eni ya yang lebih tahu ya itu udah masuk ke tahap berapa. Hanya saja kalau memang orang yang diabetes, jadi kan gula darah yang tinggi tadi ya, gula darah yang tinggi, gula darah yang tidak terkontrol, memang ada hubungannya karena pasokan darah atau aliran darah di mikrovaskularnya ya, mikrovaskular terutama di gusi, dan darah di rongga mulutnya itu, gigi dan mulutnya itu memang tidak maksimal. Makanya penyangganya itu nggak kokoh untuk si gigi. Itu yang saya pahami ya kalau di dokter umumnya. Makanya kalau ada penyakit diabetes, terus kalau ada keluhan gigi, kami pasti cepat untuk konsul ke poligigi seperti itu. Supaya untuk tidak berlarut. Karena apa? Karena kan pasien diabetes ini juga memerlukan diet yang ketat. Dia juga memerlukan gigi-gigi yang baik untuk dianya itu intake-nya yang baik juga seperti itu. Karena giginya yang sehat aja kadang dia malas untuk diet. Benar. Gitu ya. Apalagi kalau giginya udah mulai bermasalah, gusinya bermasalah, pastinya dia nanti akan malas untuk diet atau makanannya akan lebih kacau lagi, seperti itu pemilihan untuk pola hidup sehatnya. Baik dokter, artinya untuk gigi goyang ini ada tahapan-tahapannya kah dokter gigi? Betul. Seperti apa? Mungkin tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pore berikut ini, tetap di Berendo Ruang Konsultasi.